cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, beragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jaya Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, song-song hari esok bangku sejahtera. Bangunlah seluruh bangsa Indonesia, hadapi tantangan dan cobaan. Raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, beragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jaya Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, song-song hari esok bangku sejahtera. Bangunlah seluruh bangsa Indonesia, hadapi tantangan dan cobaan. Raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, beragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jaya Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, song-song hari esok bangku sejahtera. Kita akan fokus di folder hitung BMI atau di Java ini ya. Kalau folder menghitung BMI tergantung dari nama projectnya. Kelas hitung BMI, kemudian kelas main activity. Nanti di sini tempat kelas akan disimpan atau dibuat. Nah, kelas ini tergantung dari berapa yang dibutuhkan, berapa yang akan Anda buat gitu. Nah, minimal untuk pemrograman Java itu 2 kelas. Kelas untuk mainnya, untuk utamanya, atau untuk layout dan bagaimana mekanisme layoutnya. Yang kedua adalah prosesnya. Jadi proses itu dalam pemrograman orientasi objek, kenapa dipisah? Ya, supaya untuk kalau ada perubahan dalam proses, dalam algoritmanya, itu tidak mengganggu proses-proses atau modul-modul yang lain. Jadi Anda ingin merubah formula BMI lebih simple atau lebih kompleks tanpa mengganggu layouting, tanpa mengganggu tampilannya. Jadi yang Anda fokus hanya di kelas hitung BMI atau prosesnya. Jadi kalau ada kelas lain ya Anda hanya fokus di kelas tersebut. Itu kan minimal kenapa object oriented programming itu ada dan memudahkan pemrograman. Nah, di sini memudahkan pemrograman memang bukan di awal, tapi di akhir. Ya, kalau kita hanya membuat hitung BMI,
kan repot membuat dua file ya, karena hitung BMI kan simple, perhitungan simple, cuman tinggi badan, berat badan, formula, udah selesai. Nah kalau dibuatkan object oriented programming memang agak susah atau agak ribet karena mengharuskan dua file ya, membagi proses dengan inputan. Tapi kalau programnya besar, nah terakhirnya setelah Anda bikin program itu selesai, pembuatan programnya selesai, nanti maintenance-nya atau pembacaan programnya lebih mudah. Ada perubahan untuk edit misalkan, ada perubahan untuk masukkan nilai, ada perubahan untuk proses konversi dari angka BMI menjadi huruf atau keterangan gitu ya. Jadi konsep OOP yang mungkin di semester lalu sudah didapat, nah itulah kemampuan dari Object Oriented Programming. Manfaatnya baru terasa jika programnya sudah selesai dibuat. Untuk maintenance, untuk awal-awal pasti susah karena filenya banyak, kemudian Anda harus mengingat kelas-kelas dan variabel kelas yang dipunyai masing-masing kelas ya, dan metode-metodenya. Nanti terakhir jika ada pengupdatean proses, pengupdatean modul, itu lebih mudah ya. Nah kemudian yang terlibat dalam program ini di folder layout terdapat activity_main ya. Nah, ini tadi untuk activity main.xml ya, tadi yang belum diketik atau yang berubah tuh yang ini ya, linear layout ini. Jadi kita kan menggunakan versi linear ke bawah ya, jadi ini dituliskan di awal gitu ya, saat deklarasi atau di awal-awal pengkodingan. Nah, karena ini Android Studio lengkap dengan bantuan-bantuannya, jadi kalau ada hal yang aneh atau ganjil seperti tadi, ini edit text-nya diberikan garis keriting, garis-garis merah keriting, itu berarti ada kesalahan di sekitar itu ya, di sekitar minimal di file itu, di file ini atau di XML ini. Nah memang diberikan kemudahan yaitu lampu ya. Kalau lampu merah seperti tadi berarti errornya terdapat di situ, dan ada ada suggestion, ada saran supaya Anda memilih salah satu alternatif di situ. Tapi terkadang itu juga tidak tepat karena luas ya. Nanti Anda harus memahami juga kalau sugestinya kira-kira seperti itu. Nah, secara manualnya atau secara dikerjakan sendiri bagaimana gitu. Ternyata tadi linear layout-nya harus dibuat ya, kalau tidak ada gitu. Nah, ini XML-nya. Kemudian harapannya output-nya seperti ini, tapi belum berjalan ya, baru tampilannya saja. Nah, kalau ingin ini belum ya, ini baru memunculkan aplikasi layout-nya, membentuk input box atau edit box dan comment button. Nah, supaya comment button-nya dapat berfungsi, Anda ke file main activity.java, kemudian kemarin mana ya? Oh ini ya, file ini, baris ini dihilangkan ya, saya hilangkan ya. Nah ini silakan lihat chat ya. Saya kirimkan modul yang sudah update lagi ya, perhitungan BMI.ppt di di chat. Nanti di ini akan saya update untuk yang modulnya. Ini modul lengkapnya. Tadi kita tinggal mengisi 2 baris atau menambahkan 2 baris ya. Ini kalau tidak terlihat, lihatnya di modul ya, di di PPT. Nih, kan ada 2 komentar, tapi depannya kosong perintahnya. Tapi kalau Anda sudah bisa
bisa mengisi sendiri, ya alhamdulillah gitu ya. Nah, sekarang coba mengisi dua perintah ini. Ya ini ya. Nah, kan kemarin baru sampai sini yang kemarin ya. Baru sampai mengkonversi nilai string ke double untuk dilakukan perhitungan. Nah, sekarang tambahkan lagi perintah ini, string status badan sama dengan hitung BMI. Nah, nanti pastikan hitung BMI ini kan sebuah kelas. Nanti pastikan kalau membuat kelas baru yang kemarin ya, membuat kelas hitung BMI ini sama namanya, sama name-nya. Kemudian hitung BMI ini metodenya berat badan, tinggi badan. Nah, ini mengirimnya berat badan yang ada di sini, kemudian tinggi badan yang ada di sini. Gitu. Nah, kalau sudah ini dijalankan perintah pengiriman file ini, pengiriman variabel ini, nanti akan mempunyai nilai balik ya, nilai balik status badan. Gitu. Kemudian akan dimasukkan ke dalam teks status badan set dengan metode setText ini ya. Nah, ini kalau tidak terlihat, Anda bisa download modul dari kolom chat ya. Kemudian Anda sempurnakan dua perintah yang ini dulu ya. Ini kan program di utama yang di main activity. Kalau di Java itu void main yang utama, yang ada outputnya gitu ya, kalau belajar teorinya. Kalau itu sudah, maka di slide selanjutnya ada perhitungan BMI ya, dari formulanya. Bentar. Nah, di sini ya tadi ya. Perhatikan, ini kelas hitung BMI sesuai dengan nama yang dibuat kelas name-nya. Kemudian ini metode hitung BMI ya. Ini seperti kaidah kalau Anda membuat metode pasti ada istilah-istilah yang diikutkan. Jadi hitung BMI ya, B besar, M besar, I besar. Jadi mudah terbaca si metode ini. Untuk metode depannya harus huruf kecil ya. Untuk kelas huruf depan name-nya harus huruf besar. Nah, itu teori dasar atau klasik ya, dari object oriented programming. Jadi kalau Anda baca sebuah program Java ada H besar atau diawali dengan huruf besar, berarti itu adalah kelas ya. Makanya string ya, ini ya, string itu dimulai dari huruf besar karena string adalah kelas ya. String dijadikan kelas bukan hanya dijadikan nama variabel, nama tipe data dari variabel. Kalau double ini ya adalah nama variabel, nama tipe data dari variabel, makanya dibuat hurufnya double D kecil. Kalau string memang kita tahu itu tipe data variabel, tapi dalam Java string adalah kelas ya. Makanya string punya metode yaitu ya operasi string, bisa mengambil teks atau bisa menghitung panjang karakter, length-nya dihitung. Itu adalah metode dari kelas string. Nah, harusnya nggak dibahas ya, cuma sekedar ini aja daripada tidak ada bahasan ya. Kita review sedikit tentang teori Java-nya. Nah, file ini atau program ini ya, semua ini ya sampai ke sini diketik di kelas hitung BMI. Nah, inilah program untuk menghitung, ini formulanya ya, berat badan kemarin dibagi tinggi badan kuadrat ya, berat badan dibagi tinggi badan kali tinggi badan ya, jangan lupa di dalam kurung supaya dikerjakan duluan.
yang matematik biasa ini, formula biasa. Oke, silakan ini diketik. Ini jelaskan apa. Sampai sedikit banyak dijelaskan deh. Misalkan ini hitungan untuk apa, kemudian ada perintah kondisi atau apa gitu ya. Yaitu buat ngitung BMI-nya itu ada di line 6 ya Pak. Yang BMI sama dengan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Karena kuadrat jadinya dikali tinggi badan itu sendiri. Terus untuk kondisinya ada if di situ kalau BMI-nya hasil dari BMI berat badan dibagi tinggi badan kuadrat itu di bawah 18,5, nanti status badannya berubah jadi Anda kekurangan berat badan. Nah, kalau BMI-nya lebih dari sama dengan 18,5 dan kurang dari sama dengan 24,9, status badannya berubah jadi berat badan Anda normal atau ideal. Terus selanjutnya kalau BMI lebih dari sama dengan 25 dan kurang dari 29,9, status badannya berubah jadi Anda kelebihan berat badan. Dan yang terakhir sisanya itu berarti lebih dari 30 ya Pak. Lebih dari 30, lebih dari sama dengan 30 itu Anda kegemukan atau obesitas. Ini sini saya udah coba running. Coba deh yang tinggi badan ini jangan 200, itu kan satuannya meter. Iya. Nah, Coba berkisar 60. 1 koma ya. Nah, jika berat badan 60, Anda mempunyai tinggi badan 170 cm atau 1,7 meter, maka berat badan Anda ideal. Ini yang kamu punya bukan nih berat badannya nih, yang dan tinggi badannya? Enggak sih Pak. Enggak. Berarti nggak pakai punya Anda sendiri. Misalkan berapa gitu ya? Berat badannya Kira-kira lah mungkin nggak. Sekitar berapa gitu ya? Kan Anda belum tahu kan ternyata berat badan Anda ideal apa enggak sih? Gitu. Ya Pak, ini saya coba Pak. Udah. Ideal Pak. Nah, ideal ya. Jadi dijaga nih tinggi badan dan berat badannya. Kalau tinggi badan nggak mungkin dijaga ya. Yang berat badan dapat dijaga. Oke, ini sudah running. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sebagai kampus bela negara menerapkan pikir sebagai nilai-nilai dasar dan landasan budaya kerja di lingkungan kampus. Secara filosofis, manusia dikaruniai akal pikiran bukan sekedar untuk bertahan hidup, tetapi sadar akan hidup dan menjalani hidup secara cerdas. Pikir berarti mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki serta mengembangkan kualitas hidup sesuai harkat dan martabat sebagai manusia. Pikir juga sebuah akronim yang terdiri dari nilai-nilai profesional, integritas, kejuangan, inovatif, dan responsif. Secara operasional, budaya kerja pikir yang diterapkan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta adalah: pertama, profesional, merupakan perilaku kerja yang selalu berpatokan pada prosedur operasional baku atau POB, baik saat merencanakan ataupun saat melaksanakan pekerjaan. Nilai profesional berarti selalu mengembangkan kompetensi sesuai tuntutan perkembangan teknologi dan profesi, bekerja penuh semangat, objektif, sungguh-sungguh, bebas dari rasa sentimen, tepat waktu, dan disiplin. Memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan dan mempertanggungjawabkan seluruh sumber daya yang dipergunakan. Kedua, integritas diwujudkan dalam bentuk konsistensi antara tindakan dengan norma, sistem nilai, kewajiban, kepatutan, dan prosedur kerja yang berlaku. Nilai integritas juga muncul dalam bentuk keselarasan ucapan, pikiran, hati nurani, dan tindakan, serta berkomitmen dan loyal pada institusi dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, kejuangan ditunjukkan dengan bekerja bukan sekedar mencari penghidupan, tetapi cara hidup yang dilandasi semangat melakukan yang terbaik, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, berani berkorban, berkemauan keras, pantang menyerah, tangguh,
cinta tanah air, serta peduli terhadap sesama. Keempat, inovatif, berarti cara bekerja yang selalu berusaha menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasikan hal baru yang lebih baik secara terus-menerus dan berkelanjutan. Insan inovatif selalu mengembangkan cara baru yang lebih baik, terbuka terhadap pengalaman dan pengetahuan baru, kreatif dan fleksibel, berani mengambil resiko, selalu menuangkan imajinasi dan gagasan-gagasan alternatif dalam pekerjaannya. Kelima, responsif, terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan kerja. Nilai responsif berarti mampu memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada, serta melayani secara prima pihak-pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan. Penerapan pikir sebagai tata nilai budaya kerja di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dimaksudkan untuk meningkatkan norma dan integritas kampus dengan sasaran menaikkan pola kerja dan performa sebagai perguruan tinggi negeri berstatus Satker.